Karena presidennya sambil guyon, saya ajak Mas Eriko dan Veda untuk ngopi di sini. Ngopinya dari Bali loh, ini kopi dari Bali. Saya kebetulan baru balik dari Bali, Mbak Veda. Pas Jadi, dong ya? waduh, pas bener. Masih kangen dengan Bali, Anda bisa rasain bener. Bali. Ini sesuai pesanan kopi hitam dan dan tidak manis sebenarnya. Betul, betul. Enak. Wah, nikmat ya. Pas ya, karena dua-duanya udah jauh pas, jadi saya berhak untuk memberikan pertanyaan yang berat. Veda gini, sekarang itu setiap orang punya handphone, dari kalangan masyarakat manapun punya handphone, kemudian bebas untuk berekspresi, termasuk mengkritik pemerintah, yang kemudian hari-hari ini Presiden Jokowi, Anda bilang tadi, sampai nge-vlog dan sebagainya, kita bisa ngeliat sisi lain dari seorang presiden. Nah, dalam perkembangan itu, seharusnya dari perspektif HAM, untuk menjaga lagi-lagi demokrasi, tapi jangan sampai ada hak asasi manusia yang dikekang, ada juga hak atau hak yang kebablasan. Itu gimana menempatkannya secara proporsional? Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam masalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berekspresi, itu termasuk dalam kategori hak yang sebenarnya bisa dikurangi. Dan itu diatur dalam pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights, di mana dinyatakan bahwa itu kalau ini konteksnya untuk kebebasan berserikat juga, itu bisa dibatasi selama memang tujuannya adalah untuk menjaga keamanan negara, kepentingan masyarakat umum. Jadi kita lihat konteks the greater good yang berusaha dilindungi dari adanya ketentuan ini. Cuman kan kita harus sangat berhati-hati mengukur eskalasinya pada waktu yang seperti apa, dalam momen yang seperti apa. Itu yang harusnya bisa dilaksanakan dengan lebih bijak, dengan lebih mendengarkan juga masyarakat bagaimana situasinya seperti itu. Beberapa waktu ini sebenarnya kalau Anda masih ingat saudara, Presiden sempat ini juga jadi apapun yang dilakukan oleh Presiden ya, kemudian menjadi polemik di masyarakat, ada yang setuju dan tidak. Soal penggunaan kata gebuk kalau yang anti Pancasila dan kemudian bertentangan dengan NKRI, kemudian ada kata-kata tegas dari Presiden, menurut Anda itu menimbulkan persepsi yang pro dan kontra di masyarakat, tapi apakah itu aman dalam tanda petik untuk HAM kita, hak asasi manusia kita? Sebenarnya kalau saya secara pribadi karena bukan ahli bahasa, jadi sepertinya kurang tepat untuk memberikan judgement. Cuman saya pikir itu gimana? Itu bentuk ekspresi ya, bentuk ekspresi dari Pak Presiden. Jokowi sendiri. Mungkin sudah sudah sangat tinggi eskalasi kemarahannya terhadap, karena ini kan sempat digunakan oleh Presiden Soeharto ketika pada rezimnya ketika itu kata gebuk itu kan. Ya kalau dari saya karena saya bukan ahli bahasa jadi tidak pada Mas Eriko tempatnya bisa cerita. sepertinya. Mas Eriko bisa cerita. Ya. Kata gebuk itu Presiden Sebenarnya kan itu kan menunjukkan ekspresi bahwa beliau itu dalam satu hal yang dikatakan sering, ini terlalu lembek atau kurang tegas, atau padahal beliau ada satu ketika mengingatkan. Tapi kan tidak pernah beliau menjalankan sesuatu di luar koridor hukum, tidak pernah. Semua berjalan sesuai aturan hukum yang ada. Nah, soal tata bahasa tadi kan beliau sampaikan bahwa beliau sebagai orang desa yang sederhana, yang memang berpikir untuk kemajuan bangsa ke depan, untuk adanya jaminan kesinambungan pembangunan ini, apalagi sekarang kita sedang membangun infrastruktur. Bayangkan Mbak Pris, tadi saya sudah ingatkan di awal, 400 sekian kilo dari Sulawesi Utara Marawi. itu terjadi. Kan begitu, itu bukan hanya di depan mata. Ini bukan lagi, ini akan terjadi, sudah terjadi. Nah itu satu. Kedua, kalau kita lihat track record beliau, apa ada hal seperti itu? Kan tadi saya sampaikan bahwa diktator itu dari awal itu pasti melakukan hal-hal yang keras dan melakukan segala hal dengan tanpa belas kasihan atau katakan tanpa hukum. Kalau beliau melakukannya dari mulai wali kota, bagaimana kesabarannya, bagaimana beliau jadi gubernur, kemudian sekarang presiden, bagaimana dia mengajak kita semua, Mbak Veda, termasuk tadi Mas Hadi, artinya kita semua sebagai insan di sosial media untuk berbagi. Nah ini bukankah satu hal yang luar biasa sebenarnya ya, artinya memberikan masukan kepada beliau juga berbeda pendapat, bahkan dicap diktator pun tidak marah. Coba kalau dilihat tadi, ya apa begini ada kelihatan wajah atau perilaku atau tampang diktator, kan beliau menyampaikan itu dengan guyon. Coba kalau barangkali yang lain dengan jabatan yang demikian tinggi sebagai katakan yang memimpin, orang nomor satu, pasti wah saya emosi. Ini kan tidak. Bagaimana beliau dengan ramah dengan
dengan komunikasi yang begitu natural. Nah ini yang sebenarnya kalau kita melihat, kita kan harus melihat sesuatu itu dari mulai awal sampai Track dengan akhir. recordnya ya? Nah, sama ya Mbak Veda, saya rasa juga di sosial media. Kalau ada hal-hal berita, kan kita juga harus melihat, harus betul-betul menanyakan, betul-betul mengecek, karena tidak semuanya juga itu benar. Kan seperti itu. Karena itu juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa kebebasan yang luar biasa, yang Juga, berlebihan, aha. itu bisa mengganggu kebebasan Katanya dari sih yang lain. ultra demokrasi justru adalah musuh terbesar demokrasi itu sendiri. Jadi Gampang. sebenarnya perbincangan kita malam ini adalah sama-sama Pak Presiden juga jangan sampai ngelanggar HAM, kita juga ingetin diri sendiri sebagai rakyat untuk jangan sampai setidaknya melanggar hak orang lain. Iya kan? Saya juga nggak mau melanggar hak Mas. Tadi Mbak Fris, ada tadi di grup kita ya, bahkan karena ini di bandara, tapi perlu kita konfirmasi lebih lanjut, sudah beredar, karena menuju ke Bali pakai celana pendek begitu, terus kemudian ada seseorang yang tidak setuju dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ini kan sesuatu yang lucu juga pada saat seperti ini kan. Artinya kita boleh tidak setuju dengan penampilan seseorang, tapi kan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ini juga hal yang menarik Ini Mbak bagian Fris. dari hak asasi manusia juga, Iya, tidak iya. memaksakan kehendak. Tidak memaksakan Oke. kehendak. Dari hal yang paling sederhana sebenarnya kita sudah mulai bisa menerapkan penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih Mas Erike, Veda, terima kasih sudah hadir. Terima Silakan kasih dinikmati. kopinya Mbak Fris. Enak nggak? Wah nikmat sekali, tapi boleh sampai habis Boleh kan? dihabiskan dong. Bukan boleh dihabiskan. berarti selesai Enggak, terus enggak. Ini enggak bukan ya. properti aja, bisa Iya. dinikmati. Baik. Veda ngopi juga dong, Iya. ngopi juga, nggak apa-apa.